Martial God Asura Chapter 21 Bahasa Indonesia 21. Perubahan. Cepat dan lari. Melihat situasinya tidak baik, ketiga anggota SWAT Alliance mulai melarikan diri. Namun, gas aneh yang memenuhi udara seolah-olah mereka menemukan target mereka, dan dengan kecepatan kilat, terbang ke arah tiga orang. Saat mereka menghadapi zat aneh seperti itu, mereka bertiga mulai mengayunkan pedang besi mereka di tangan mereka dengan gila-gilaan, tapi itu sia-sia terhadap gas. Itu tidak terpengaruh olehnya dengan cara apapun, dan pada akhirnya, gas memasuki otak mereka. Auh! Saat itu, wajah ketiga orang itu sudah sangat berubah. Mereka membuang pedang besi di tangan mereka, menutupi kepala mereka, lalu mulai meratap kesakitan. Chu Feng dapat dengan jelas melihat bahwa wajah mereka berubah dari putih menjadi hijau, dari hijau menjadi ungu, dan mereka berlutut di tanah pada awalnya, tetapi kemudian mereka mulai berguling-guling. Orang bisa mengatakan bahwa mereka menderita gelombang rasa sakit yang luar biasa. Tapi ratapan yang menyakitkan itu hanya berlangsung sesaat. Sangat cepat, mereka bertiga tidak bernapas lagi, dan dengan kaki pincang, mereka mati. Wajah kematian mereka sangat tidak normal. Wajah mereka membengkak, berdarah dari 7 lubang wajah, mata mereka melotot, dan bahkan rambut mereka mulai rontok. Itu sangat menakutkan. Tapi hal yang lebih menakutkan bagi Chu Feng adalah gas aneh itu. Setelah kematian yang menyiksa dari ketiga orang itu, gas yang masuk ke otak mereka kembali keluar. Pada saat yang sama, gas aneh dari sekitar mulai perlahan melayang ke arah Chu Feng. Tolong selamatkan saya. Saat dia panik, Chu Feng mengarahkan pandangannya ke arah lelaki tua misterius itu karena dia menemukan bahwa gas itu mengambang di sekitar kecuali area di sekitar lelaki tua itu. Yang berarti, kurang lebih, hal-hal misterius itu takut pada lelaki tua itu. Tapi tidak hanya teriakan bantuan Chu Feng yang tidak mendapatkan simpati dari orang tua itu, bahkan membuat gas aneh di sekelilingnya gelisah dan pada saat itu, mereka menyerang Chu Feng dengan kecepatan kilat. Brengsek. Melihat situasinya tidak baik, tubuh Chu Feng bergerak dan dia berlari ke arah orang tua itu. Dia ingin menggunakan pria itu untuk melarikan diri dari malapetaka. Namun, dia meremehkan kecepatan gas aneh itu. Tepat setelah berlari beberapa langkah, Chu Feng merasakan gelombang rasa sakit dari otaknya seolah-olah ada sesuatu yang memasuki kesadarannya dan merobek otaknya. Auh! Segera setelah itu, rasa sakit terus meningkat dan Chu Feng sudah tahu bahwa sejumlah besar gas aneh memasuki otaknya. Hal-hal itu seperti memakan tubuhnya dan mereka membawa rasa sakit yang tak tertahankan. Dalam keadaan seperti itu, Chu Feng tidak punya cara untuk melawan dan dengan sangat cepat, dia jatuh ke tanah. Dia mulai berguling-guling seperti tiga anggota SWAT Alliance sebelumnya sambil meratap dengan keras. Saat dia melihat pemandangan itu, lelaki tua misterius itu tidak tergerak sama sekali. Namun, senyum aneh yang ada di wajahnya perlahan meredup dan menggantikannya dengan lekukan kecewa. Tapi pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mulai menggeram. Sinar putih menyebar dari kepalanya seperti pusaran air dan mulai berputar-putar di sekitarnya. Dalam sekejap, semua gas aneh dalam jarak beberapa meter terhempas seperti debu dan asap. Setelah menggeram, Chu Feng berbaring di tanah tanpa daya dan pingsan. Tapi pusaran sinar putih itu terus berputar dengan dia sebagai intinya. Di bawah perlindungan pusaran cahaya, gas aneh dari sekeliling tidak berani mendekati Chu Feng. Bahkan suara-suara yang menusuk telinga dari sebelumnya menjadi jauh lebih dalam dan lebih rendah seolah-olah mereka ketakutan. Menghadapi perubahan itu, ekspresi lelaki tua misterius itu berubah dan kejutan menyenangkan muncul dari kedua matanya. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan gelombang aneh menyebar kemana-mana. Semua gas kembali ke tulang putih. Ketika gas aneh menghilang, pusaran cahaya di sekitar tubuh Chu Feng juga perlahan kembali ke otak Chu Feng. Setelah menunggu hampir 1000 tahun, akhirnya saya bertemu dengan orang yang bisa dibentuk. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Tubuh lelaki tua itu bergerak, melayang di udara lalu perlahan meluncur di depan Chu Feng. Setelah itu, jari-jarinya terulur dan dia menunjuk ke dada Chu Feng. Beberapa benda bercahaya seperti kunang-kunang terbang keluar dari jari-jarinya dan menembak ke dada Chu Feng. Ketika benda-benda bercahaya itu melewati pakaian Chu Feng dan memasuki tubuhnya, pakaian itu tidak rusak, tetapi dadanya mulai memiliki beberapa titik cahaya. Orang tua itu diam-diam menatap Chu Feng sampai cahaya itu menghilang dari dada Chu Feng, lalu dia perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, dengan lelaki tua itu di tengah, badai hijau gelap yang ganas mulai berputar-putar dan badai itu memiliki titik-titik esensi yang mengandung tekanan mengerikan yang tak tertandingi. Seketika, itu menelan hutan gunung. Yang aneh adalah bahwa badai itu tidak naik ke udara, melainkan mulai turun ke tanah. Akhirnya, ia masuk jauh ke dalam tanah dan tulang putih yang luas juga menghilang. Setelah badai dahsyat, semua bunga, rumput, dan pohon di hutan tidak berubah sama sekali dan langit malam juga menutupi tanah lagi. Satu-satunya perubahan adalah Chu Feng yang pingsan dan 3 anggota aliansi pedang yang mati. Angin lembut berlalu dan membawa sedikit rasa dingin. Rasa dingin itu juga membuat Chu Feng pulih kembali saat dia perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi? Apa aku sedang bermimpi? Chu Feng duduk, dan sambil memijat kepalanya yang sakit, dia mengamati sekeliling. Dia menemukan bahwa pemandangan menakutkan dari sebelumnya benar-benar menghilang, dan itu membuatnya merasa bahwa pengalaman sebelumnya hanyalah mimpi. Ini tidak benar. Ketika tatapan Chu Feng mendarat di 3 anggota SWAT Alliance, dia tiba-tiba berdiri. Saat dia melihat kondisi kematian yang mengerikan, dia tahu bahwa peristiwa sebelumnya benar-benar terjadi. Itu terlalu menakutkan. Mengapa ada tempat yang aneh di gunung pengobatan spiritual ini? Kuburan 1000 tulang. Dari mana itu datang? Siapa lelaki tua misterius itu? Chu Feng benar-benar terkejut. Segala sesuatu yang terjadi hingga saat ini tidak terbayangkan karena semua yang terjadi sudah melebihi jangkauan yang dapat ditanggungnya. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mendengar suara langkah kaki dan dia tahu bahwa orang-orang mendekat.
Melihat situasinya, Chu Feng berbalik dan melarikan diri lebih dalam ke hutan. Dia harus pergi karena dia tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa dia terhubung dengan 3 anggota SWAT Alliance atau dia tidak akan bisa menjelaskannya. Dia tidak bisa mengatakan bahwa mereka memasuki makam 1000 tulang dari legenda, dan kemudian ketiganya terbunuh saat dia bahkan tidak tergoreskan. Itu terlalu aneh, dan bahkan jika dia memberitahu orang-orang, tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan jika orang mempercayainya, Chu Feng akan menjadi orang aneh di sekolah Azure Dragon sehingga dia perlu menghapus semua koneksi. Saat Chu Feng berlari, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Dia merasa bahwa inderanya sangat jernih. Bahkan rumput yang bergerak dari angin dapat dideteksi olehnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan itu sebelumnya. Apakah kepalaku sangat sensitif karena terlalu banyak energi spiritual di gunung pengobatan spiritual ini dikombinasikan dengan keheningan malam? Chu Feng mencoba mencari tahu mengapa dia memiliki indera yang lebih baik, tetapi dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Seketika, kedua matanya menyala dan ekspresi terkejut muncul dari wajahnya. Dia merasakan energi aneh bergerak, dan meskipun itu masih cukup jauh, dia bisa memastikan bahwa itu adalah rumput roh langit.